Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Atas anugerah Tuhan, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, hari ini kita dapat bersekutu, memuji, dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini, pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, pukul 8 pagi, akan dilayankan sakramen Baptis Kudus Anak, dan pada pukul 17 atau jam 5 sore akan dilayankan pelayanan Baptis Kudus Dewasa dan peneguhan pengakuan percaya CD, dan ibadah pada hari dan jam tersebut akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari diundang untuk mengikuti kegiatan gereja seperti persekutuan doa pagi, persekutuan doa dari Komisi Pemuda, Kodam, Komisi Dewasa, dan Komisi Senior, persekutuan wilayah, dan pemahaman Alkitab yang dilakukan secara daring. Informasi lengkap mengenai jadwal kegiatan dan alamat tautannya dapat dilihat dalam apps GKI Gunsa. Apps GKI Gunsa menyediakan fitur one click untuk mempermudah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mengikuti persekutuan yang ada. Silakan mengunduh dan menginstal apps GKI Gunsa di handphone melalui www.gkigunsa.com. Informasi lain tentang kegiatan gereja dapat dilihat dalam Warta Persekutuan versi digital yang dapat diunduh di website gereja www.gkigunsa.org.id atau melalui apps GKI Gunsa. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kehidupan yang kita jalani dalam dunia yang tidak sempurna ini memperhadapkan jalan yang tidak selalu mudah. Namun, kita bersyukur sebab Allah yang Maha Kuasa bersedia menjadi Bapa yang maha baik bagi kita. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dengan lembut Dia memanggil kita untuk datang dan dipulihkan. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam kebaktian Bina Iman Gereja Pasca Pandemi seri yang pertama, kita diajak bergumul dalam wajah gereja yang harus berubah menghadapi kemajuan teknologi. Gereja ditantang untuk hadir baik secara tatap muka maupun jarak jauh, onsite maupun online. Pada Bina Iman Gereja Pasca Pandemi seri kedua ini, kita diajak berjuang menjadi gereja atau tubuh Kristus di tengah dunia yang ringkih. Dunia di mana kita ada ini ringkih. Dan gereja sebagai tubuh Kristus pun adalah persekutuan orang-orang yang ringkih. Gereja memang bergumul dengan keringkihannya, namun gereja ada bukan untuk dirinya. Gereja ada karena dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, menghadirkan kabar baik, meneruskan keramah tamahan Allah di dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dituliskan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita berdoa, menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami sungguh limpah dengan syukur dan sukacita. Karena setiap kami menilik perjalanan hidup kami
kami boleh mendapati bahwa kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah yang mengasihi kami. Kasih-Nya senantiasa nyata, memberikan pertolongan dan topangan bagi kami. Di tengah kehidupan dunia yang ringkih, bahkan di dalam diri kami yang ringkih, kami beroleh kekuatan dari Allah yang terus memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan, untuk berperan dalam setiap karya yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan untuk terus mengupayakan diri kami, mendatangkan berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami juga menyadari bahwa di dalam kami menjalani kehidupan ini, seringkali perkataan dan perbuatan kami juga didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menilai bahwa diri kami ini lemah, sehingga kami berhenti untuk boleh peka terhadap dunia sekitar kami. Kami mementingkan diri kami sendiri. Kami mengupayakan segala sesuatunya untuk kami sendiri. Padahal Engkau memanggil kami, terlebih di dunia yang ringkih ini, untuk kami boleh terus berkarya, untuk kami boleh terus menyatakan berkat Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah kami ketika seringkali kami masih gagal untuk menyatakan berkat Tuhan. Dan biarlah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh terus memperbaiki diri kami, untuk kami boleh terus berjuang, mengupayakan kebaikan bagi diri kami, terlebih juga bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Pakailah kami dan tolonglah kami, supaya dalam setiap keberadaan kami, kami boleh hadir menyatakan kekuatan bagi dunia yang ringkih ini. Dalam setiap peran kecil dan sederhana yang Tuhan percayakan dalam kebersamaan kami bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Penebus dosa kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Kepada kita yang telah mengakui dosa dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya.
Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung ke maut, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Marilah saudara-saudara kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar kami yang lemah dan terbatas, kiranya kami dibantu oleh Roh-Mu, sehingga kelemahan dan keterbatasan kami ditopang oleh daya hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Bantulah kami supaya tulisan Rasul Paulus dulu menjadi sabda yang berbicara kepada kami, kepada gereja sekarang ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang mendasari tema kita, tubuh Kristus di tengah dunia yang ringgih, terambil dari 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 15, sebagaimana dipesankan oleh GKI Gunung Sahari. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 15. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya sebab itu aku berkata-kata," maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman, merenungkan dan melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salah satu kalimat paling keras yang pernah saya baca mengenai gereja dari seorang teolog adalah kalimat dari aktivis sosial, teolog feminis yang bernama Dorothy Day. Dorothy Day pernah mengatakan bahwa gereja
sering berlaku seperti pelacur, namun toh ibu kita. Sometimes church is like a harlot, but our mother. Nah, ini kritik yang kuat sekali, kita mungkin tidak siap mendengarnya. Menyamakan gereja, Tuhan dengan pelacur. Tetapi poin yang mau disampaikan Dorothy Day adalah gereja juga bukan realitas yang tanpa cacat, bukan? Gereja juga penuh berbagai macam hal yang secara metaforis dikatakan seperti pelacur. Kalau asumsi kita tentang pelacur adalah sosok yang menjalankan sesuatu yang tidak kudus, yang katakanlah kotor, yang mengandung banyak ekspresi-ekspresi yang tak senonoh, misalnya begitu, maka gereja pun demikian. Kata Dorothy Day, ada banyak realitas bergereja yang jauh dari sempurna, yang kadang-kadang juga tidak senonoh, dan perlu dikritik habis-habisan. Maka kita menyadari bahwa gereja memerlukan tilikan-tilikan kritis, karena memang gereja sering sekali dan mudah tidak betul. Namun betapapun gereja begitu, Day mengatakan, still the church is our mother. Gereja tetaplah ibu kita yang perlu kita jaga, juga yang memberikan hidup kepada kita, yang menumbuhkan sesuatu, yang mengalirkan daya hidup pada komunitasnya, sebagaimana ibu mengalirkan daya hidup kepada anaknya. Saudara-saudara, kita bisa berdebat tentang ini, tapi poin D saya kira jelas bahwa gereja bukan super body yang super clean, super holy, the holiest of the holy, no sin attached, gitu ya. Tidak. Gereja bisa demikian parah, bisa demikian rentan. Bukan hanya karena dia sendiri memang sebuah realitas yang dalam interaksinya satu sama lain di antara anggota-anggotanya bisa mendatangkan fragilitas tertentu, kerentanan tertentu, kelemahan tertentu, tetapi juga karena gereja ada dalam konteks yang tidak mudah juga. Jadi internal dia mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, bahkan ketidakberesan tertentu. Di luar bisa saja ia hidup dalam suatu konteks dunia yang memang tidak ramah atau barangkali membahayakan kehidupan gereja. Walaupun kita sering mendengar bahwa tekanan dari luar biasanya malah mempererat, menyatukan, dan mempertinggi kualitas kehidupan eklesiologi bergereja. Saudara-saudara, sekali lagi poinnya adalah marilah kita menyadari bahwa menjadi tubuh Kristus di dalam dirinya sebagai gereja ada persoalan, dan konteks di mana gereja ada juga mengandung persoalan. Disitulah gereja dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang mengolah kerentanannya, internal dan eksternal, sedemikian rupa sehingga Kristus dan rahmat-Nya terpancarkan kepada dunia dan juga kepada anggota-anggota gereja itu sendiri. Teks kita menunjukkan pengakuan dari Paulus akan kerentanannya di satu pihak. Kita lihat dalam bacaan kita, Paulus mendaftarkan berbagai macam kesulitan, sebetulnya dimulai di ayat 7 sampai 10. Ada berbagai macam kesulitan ia daftarkan, ia ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Ia mengalami berbagai macam kesulitan secara fisikal dan juga barangkali emosional dan psikis. Mungkin juga batin, kita bisa menarik kalimat-kalimat ini begitu rupa, karena kalimatnya itu multidimensional sebetulnya. Apa arti tertindas, apa arti habis akal, apa arti dihempaskan. Barangkali tidak hanya melulu fisikal, bukan? Malah bisa jadi spiritual. Ada pergumulan-pergumulan tertentu yang ada dalam diri seorang Paulus yang bukanlah Superman ini. Nah, saudara-saudara, ada 3 pihak setidaknya yang menjadi lawan dari Paulus dalam konteks Korintus. 3 pihak itu opsinya adalah orang Yahudi yang marah karena Paulus berpindah dari keyahudian kepada kekristenan. Opsi 1. Jadi dari kelompok asalnya. Ada pressure dari situ.
Tapi juga ada opsi yang kedua adalah orang Kristen Yahudi yang mensyaratkan Taurat sebagai jalan masuk kepada iman. Nah, kelompok ini kuat sekali, kelompok Yerusalem istilahnya, di bawah pimpinan Yakobus saudara Yesus. Itu juga kelompok yang quote and quote menjadi lawan teologi Paulus. Mereka memang adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi masih mengharuskan peranata-peranata tertentu dalam Yudaisme itu harus jalan bersama dengan kekristenan. Sementara Paulus mengatakan Kristus cukup. Nah, ini kelompok kedua yang mendatangkan banyak persoalan dalam kehidupan Paulus. Sebagaimana Anda bisa lihat dalam surat-suratnya, juga dalam catatan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kelompok ketiga adalah orang non-Yahudi dan non-Kristen yang terganggu dengan pemberitaan Injil oleh Paulus. Nah, tiga kelompok ini mewarnai duka yang dialami oleh Paulus. Tiga kelompok ini dengan segala macam jaringan sosialnya, sosiopolitik, kultural, ideologisnya, mendatangkan pressure tertentu dalam kehidupan Paulus. Memang pada akhirnya kita tahu ada situasi di mana Paulus sendiri menghendaki disidang di Roma dalam rangka mengabarkan Injil. Ceritanya bisa Anda lihat dalam Kisah Para Rasul. Dan kita juga tahu secara tradisi, dan kita mendapat catatan gereja, bahwa Paulus memang dihukum mati di sana. Nah, memang yang menghukum mati tentu adalah pihak Pax Romanum, tetapi mengapa ada peristiwa itu? Tentu terkait dengan tiga quote and quote musuh tadi itu. Nah, terhadap ini Paulus terlukai, ia rentan, ia ditindas, ia sempat habis akal, ia dianiaya berkali-kali hampir mati. Untuk mengatakan bahwa sebagai tokoh utama pekabaran Injil, ia toh manusia biasa yang mengalami pressure sedemikian rupa kuat dan mempengaruhi kerentanannya. Namun justru di sini Paulus berteologi, ia memetaforkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Kalau kita lihat dalam teks kita, karena ia bejana tanah liat, ia secara fisikal lemah, tetapi kalau ia tetap mampu berkarya, itu berarti ada kekuatan Allah yang ada di dalam dirinya, bukan karena dirinya per se sendiri, melainkan dilimpahkan Allah kepada dia yang lemah itu. Kepada dia si bejana tanah liat. Dengan kata lain, ada peneguhan di tengah kesulitan. Ada penguatan di tengah kerentanan. Sekali lagi, gereja bisa rentan di dalam karena persoalan-persoalan gerejawi, karena pergulatan-pergulatan internal, tetapi juga pressure dari luar bisa juga mendatangkan kesulitan tertentu. Dari segi ini, barangkali secara personal, Paulus katakanlah relatif beres. Ia tidak mengalami sesuatu secara personal dalam kehidupan imannya, tetapi bahwa dirinya secara personal terefek oleh perilaku kelompok-kelompok itu ya. Yang menjadi efek adalah ia terdesak, ia tertindas, ia habis akal, namun justru karena ada dimensi yang satu lagi, yakni penyertaan Allah, kekuatan yang diberikan pada bejana tanah liat, maka justru terjadi sesuatu yang menarik. Kerentanannya, kelemahannya, pressure ia terima, justru menjadi sarana baginya untuk memiliki pupuk dalam kehidupan rohani. Untuk mengatakan bahwa kelemahanku justru adalah sarana bagi kenyataan tersaksikannya kekuatan Allahku yang memurnikanku, yang memperteguhku, yang menguatkan aku. Itu sebab Paulus berefleksi, tubuh jasmani kami melemah, tapi tubuh batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Ia juga melihat ada gagasan Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, ia tidak ditinggalkan. Lihatlah ayat yang ke-10. Ia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi kenyataan di dalam tubuhnya. Kalau ia masih hidup, maka ia mengatakan itu karena Yesus berkarya di dalam dirinya yang fana ini, sedemikian rupa sehingga ia yang rentan dan yang lemah menjadi media dari hadirnya rahmat Allah. Itu sebab bagi Paulus,
Peristiwanya bukan sekedar bicara soal salib, tetapi juga bicara soal kebangkitan. Ia mengalami sebagai yang beriman kepada Kristus yang tersalib, ia sendiri mengalami salib dalam hidupnya lewat penderitaannya, lewat berbagai macam hal yang dia merasakan tekanan begitu kuat, tetapi ia berpengharapan. Karena ketika ia rentan, ada penguatan dari Allah, bejana tahanan lihat itu dikuatkan mengalami providensia Dei, dan ia dalam pergumulannya mengarahkan hatinya bukan hanya pada salib Kristus, tapi ada kebangkitan Kristus juga. Berarti ada konsep keyakinan, pengalaman iman teologis, kemenangan Allah atas maut dan dosa. Allah membela Kristusnya sebagai yang benar sehingga Yesus bangkit. Kalau pakai bahasa Paulus itu dibangkitkan Allah. Kalau dalam Injil bangkit, berarti ada kemenangan atas realitas maut. Nah, itulah harapan yang dimiliki Paulus. Sebagai insan gereja, ia tidak kebal. Tapi ia mengolah kelemahannya bersama dengan keyakinannya akan penyelenggaraan ilahi yang menjadikan kelemahannya dan peristiwa-peristiwa buruk dalam hidupnya sebagai pupuk bagi mekarnya kedewasaan rohani dan kesaksian yang nyata pada dunia, justru karena dia sendiri perselemah, supaya nyata bahwa yang melimpah-limpah adalah rahmat Allah, charis Deo, rahmat kebaikan kesetiaan Allah. Dan bagi dia sendiri, ia mengerjakan tugasnya, panggilannya dengan kerentanannya. Dia tidak meminta kebal dan tidak pernah ada cerita dia kebal. Dengan kerentanannya ia mengolah rahmat Allah yang menguatkan dia. Dengan harapan dan imannya, dia memperteguh batinnya dengan keyakinan Kristus bukan hanya ia yang mati, tapi ia yang bangkit. Ada suasana hangat, victory yang membuat Paulus dalam kerentanannya memiliki batin yang terjaga dalam sukacita. Nah, itulah yang dikatakan di ayat ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Buah dari karya Paulus adalah orang-orang yang melihat kesaksian hidupnya yang rentan, terkuatkan. Orang-orang terjangkau, tersentuh hatinya. Ini bukan sekedar menjadi Kristen loh, tapi mengalami daya kekuatan Allah sebagaimana disaksikan oleh Paulus. Kesaksian ini menyentuh hati orang. Dan oleh karena itu, karena orang lalu dapat mengalami melalui Paulus bagaimana Allah menguatkan ia yang rentan, memberikan harapan kepadanya sehingga ia tahu bahwa kematian Kristus berlanjut dengan kebangkitannya, maka saudara-saudara, orang-orang lain tersentuh dan menjadi percaya. Hal ini membuat Paulus bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur karena hidupnya menghantar orang untuk mengalami kemuliaan Allah. Gloriam Dei. 2 kata kunci. Ucapan syukur, eucharis, pemberian yang baik. Charis adalah kasih karunia, baik. Hidup yang rentan diolah bersama dengan kekuatan dari Allah. Hidup yang berpengharapan pada salib dan kebangkitan Kristus menghadirkan karunia yang baik sehingga kerentanan orang menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi sebuah karunia bagi orang lain. Tujuannya bukan untuk glorifikasi diri, tetapi gloriam Dei, kemuliaan Allah. Itulah panggilan Paulus yang kiranya menjadi panggilan kita. Jadi gereja sekali lagi barangkali punya masalah, seperti kritik Dorothy Day, marilah kita mengkoreksi, melihat, mengakuinya. Namun, sekaligus mengolahnya secara eksistensial demikian rupa secara teologis. Agar dalam kelemahan kita ini, rahmat Allah itu memperteguh, memampukan, memurnikan kita begitu rupa. Sehingga kerentanan kita, internal maupun kalau ada pressure dari luar, menghasilkan pupuk dalam kehidupan bersama. Orang tersapa satu sama lain, terkuatkan oleh penyertaan Allah melalui kesaksian hidup kita yang rentan dan tidak kebal itu, tapi juga tersapa untuk mengalami karunia yang baik yang dialami oleh si rentan. Nah, sekarang dialami oleh yang menyaksikan hidup si rentan, yang menyaksikan karya gereja. Dan jika itu kemudian menghasilkan kebaikan-kebaikan
dan hal-hal yang begitu rupa berprestasi. Jagalah supaya tidak bermuara pada glorifikasi diri. Jagalah agar hidup kita sebagai insan gereja dan komunitas gerejawi menghasilkan kemuliaan semata-mata bagi Allah yang menguatkan kita, yang memakai kita, yang menolong kita dalam kerentanan kita, sehingga butir-butir pasir itu oleh rahmat Allah diolah oleh si kerang itu menghasilkan mutiara-mutiara batin yang bercahaya. Elok bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi hadirnya pengalaman disertai Allah, disentuh Allah, dan pengalaman mengakui betapa agungnya Allah. Gereja yang semacam itu, walau rentan, atau malah justru karena rentannya, menjadi gereja yang berhasil. Bukan karena dia hebat, tapi karena hidupnya yang diolah menghadirkan kehebatan dan kemuliaan Allah. Selamat berjuang. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah, kami limpah dengan syukur ketika di dalam kebaktian saat ini kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Betapapun dunia ini ringkih, betapapun kami ringkih, kami punya Allah yang kuat, yang senantiasa menopang kami. Dan biarlah kiranya dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa mengandalkan Engkau, dan kami senantiasa berpaut serta berpegang kepada Tuhan. Dan ketika kami menyadari bahwa kami ini ringkih, kami rapuh, kami juga memohon, biarlah kiranya kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan, kami merasakan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh dipakai untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga bersehati berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Biarlah kiranya Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan topangan. Di dalam keringkihan yang sedang mereka alami, biarlah iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati segenap keluarga yang merawat, yang mendampingi. Biarlah mereka juga tetap sehat dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa, dalam rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Baik pergumulan pribadi kami, ataupun pergumulan bersama dengan keluarga. Di dalam pergumulan bersama dengan rekan pekerjaan kami, ataupun di dalam kebersamaan kami melayani,
bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan hadir melawat kami, dan lawatan-Mu menguatkan kami, bahwa di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi, kami tidak sendiri, tetapi kami bersama dengan Tuhan. Berikan kami hikmat dan kepekaan serta kemampuan untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pilih ataupun putuskan. Sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa, bagi negeri kami di dalam pemulihan pasca pandemi. Kiranya Engkau juga memberkati, bahkan dalam upaya-upaya untuk terbebas dari pandemi. Kami memohon biarlah dalam keberadaan kami sebagai bagian dari negeri ini, kami juga terus mengupayakan yang baik. Kami boleh taat pada protokol kesehatan, kami boleh mengikuti segala aturan ataupun kebijakan dari pemerintah, sehingga kami bersinergi bersama dengan pemerintah bangsa kami untuk mengupayakan kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemulihan dalam bidang-bidang yang lain yang terus sedang diupayakan dalam negeri kami. Biarlah Engkau juga berbelas kasih, Engkau turut serta, supaya segala yang diupayakan sungguh mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa, ketika kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena kita menerima cinta dan anugerah Allah begitu besar. Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Allah Bapa di sorga, kami mengucap puji dan syukur jika saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Kami mengucap syukur jika kami diberikan kesempatan
untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat dan seluruh aktivis kiranya dapat menggunakan persembahan ini untuk dapat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam kesulitan bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Klinik Pratama GKI Jabar atau Klinik Gria Kasih Insani berlokasi di Tanah Tinggi 1 Nomor 1 Jakarta Pusat. Melayani pengobatan umum, gigi, KB dan ibu hamil, medical check up, serta pemeriksaan swab antigen. Pengobatan umum meliputi pengobatan anak-anak dan dewasa, dilayani oleh Dr. Kurniawan dan Dr. Noni. Pengobatan gigi dilayani oleh Dr. Gigi Yorwensari, Dr. Gigi Erwin Cahyadi, dan Dr. Gigi Sani. Pelayanan KB dan ibu hamil dilayani oleh Bidan Sela. Pemeriksaan swab antigen dilakukan setiap hari, dan medical check-up dilakukan hari Sabtu. Medical check-up dan swab antigen dapat dilakukan home care setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu.
Medical check-up bekerja sama dengan Laboratorium Gunung Sahari. Pemeriksaan melalui klinik, baik dilakukan di tempat maupun home care, mendapat diskon 20%. Adapun jadwal praktek dokter umum dan dokter gigi serta bidan tertera dalam flyer berikut ini. Dokter Kurniawan, setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, pukul 8 pagi hingga 13 siang. Dokter Noni, setiap hari Senin dan Kamis, pukul 8 pagi hingga 13 siang. Dokter Gigi Yorwensari, setiap hari Senin dan Rabu, pukul 8 pagi hingga 13 siang. Dokter Gigi Erwin Cahyadi, setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul 8 pagi hingga 13 siang. Dokter Gigi Sani, setiap hari Sabtu, pukul 14 siang hingga 17 sore. Bidan Sela, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 pagi hingga 13 siang. Medical check-up, setiap hari Sabtu, dengan perjanjian H-1 terlebih dahulu. Pelayanan home care medical check-up dapat dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dengan perjanjian H-1 terlebih dahulu. Pelayanan home care swab antigen dapat dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan perjanjian H-2 terlebih dahulu. Perjanjian untuk pelayanan home care dapat menghubungi nomor telepon berikut ini: 0811 83 88827 atau 021 42 00 466. Vaksinasi Kelurahan Gunung Sahari Selatan di GSP 3 GKI Gunsa. Vaksinasi bagi warga masyarakat adalah salah satu upaya strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Gereja terpanggil untuk membantu pemerintah melakukan percepatan upaya vaksinasi agar mencapai target terciptanya kekebalan komunal di tengah masyarakat. Masih ada 20% warga Kelurahan Gunung Sahari Selatan belum menerima vaksinasi. Dalam rangka berpartisipasi melakukan percepatan vaksinasi bagi warga Gunung Sahari Selatan dan warga gereja yang belum menerima vaksinasi, GKI Gunung Sahari memfasilitasi Kelurahan Gunung Sahari Selatan untuk menyelenggarakan vaksinasi usia 12 tahun, dewasa, dan lansia di GSP 3 GKI Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan minggu kedua bulan Desember. Bagi warga gereja, simpatisan, dan asisten rumah tangga yang belum menerima vaksinasi dapat langsung datang ke sentra vaksinasi GKI Gunsa setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 12.00 dan sampaikan bahwa saudara adalah bagian dari keluarga GKI Gunsa. Vaksin yang dipergunakan adalah vaksin Sinovac. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Berbagi kasih di hari bahagia selalu memberi keindahan bagi kehidupan sesama. Ia telah membuat banyak orang tersenyum karena mereka bisa merasa tidak sendirian dalam kehidupannya. Ada anak-anak Tuhan yang mengasihi mereka. Sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan Oktober, Tuhan telah menggerakkan hati baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI Gunsa untuk menjadi sahabat bagi para orang tua yang melalui senja kehidupannya di panti-panti orang tua, dan bagi anak-anak yang sedang mempersiapkan masa depannya tanpa kehadiran ayah dan ibu mereka di panti asuhan. Tanggal 13 Agustus, Ibu Christine Dinata menyalurkan berkat Tuhan sebesar 1 juta rupiah ke Yayasan Gria Asih. Tanggal 15 Agustus, NN, seorang simpatisan GKI Gunsa, menyalurkan berkat Tuhan sebesar 2 juta rupiah bagi Yayasan Sahabat Anak. Tanggal 17 Agustus, NN berbagi kasih sebesar 3 juta rupiah untuk Yayasan Cinta Nusantara. Tanggal 19 Agustus, NN berbagi berkat Tuhan sebesar 20 juta rupiah disalurkan kepada 9 yayasan. 2 juta rupiah kepada Panti Asuhan Asi Lestari, 2 juta rupiah kepada Panti Asuhan Pondok Taruna, 2 juta rupiah kepada Panti Asuhan Van der Ster, 2 juta rupiah kepada Panti Asuhan Prapatan, 2 juta rupiah kepada Panti Asuhan Vincentius, 2 juta rupiah kepada Panti Werda Hana di Ciputat, 2 juta rupiah kepada Panti Werda Muara Kasih, 2 juta rupiah kepada Panti Werda Kasih, 4 juta rupiah kepada Panti Asuhan GKP di Lenteng Agung. Tanggal 29 Agustus, NN menyalurkan berkat Tuhan sebesar 500.000 rupiah bagi Yayasan Sahabat Anak. Tanggal 4 September, NN menyatakan ungkapan kasih sebesar 2 juta rupiah untuk Yayasan Sahabat Anak. Tanggal 7 September, NN menyatakan kelimpahan kasih Tuhan dengan menyalurkan dana 15 juta rupiah dengan peruntukan 10 juta rupiah diserahkan kepada Yayasan Panti Werda Muara Kasih, Bilabong. 5 juta rupiah dibelanjakan konsumsi untuk dinikmati bersama para warga Panti Muara Kasih. Tanggal 24 September, Ibu Noni menyalurkan berkat Tuhan sebesar 1 juta rupiah untuk Yayasan Gria Asih. Tanggal 29 September, Yovela dan Denselian berbagi kasih dengan menyalurkan berkat Tuhan sebesar 2 juta rupiah untuk Yayasan Sahabat Anak. Tanggal 3 Oktober, NN simpatisan GKI Gunsa menyalurkan berkat Tuhan sebesar 2 juta rupiah bagi asrama anak-anak Nias yang orang tuanya menjadi perambah hutan di Satuan Pemukiman Transmigrasi Mesuji, Lampung. Kebaikan hati saudara-saudara bukan saja membuat sesama kita tersenyum, tetapi juga membuat malaikat-malaikat Allah bersukacita. Apabila Bapak Ibu memerlukan informasi program berbagi kasih di hari bahagia, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Imna di nomor HP 0816 958 597. Mazmur 34 ayat 17 katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
We satisfy your soul thirst